puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama-sama. Devi mau kita sama-sama siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu kita mau katakan pujian kita bersama-sama. Ku telah mati dan tinggal. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan buat atas hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami melandaskan semuanya di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, biar kami lewat firman-Mu, kami bertumbuh di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca bersama-sama 2-3. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, anak-anak, hari ini Miss Evi mau membahas satu firman Tuhan dengan tema pengampunan. Anak-anak tahu di kisah ini ada seorang raja yang membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hamba yang datang dan memiliki hutang kepada raja itu 10.000 talenta. Dan 1 dinar itu ialah kalau dihitung satu gaji harian para pekerja. Jadi 1 dinar itu berkisar mungkin sekitar 50.000. Jadi kalau hambanya itu berhutang sekitar 10.000 talenta, berarti jumlahnya itu sekitar 3 triliun rupiah.
Jadi waktu tuannya itu datang dan minta hutangnya, karena hutangnya itu sangat banyak, yaitu 3 triliun rupiah, dia memohon-mohon sama rajanya supaya jangan sampai dia dimasukkan ke dalam penjara. Karena rajanya berbelas kasihan, akhirnya rajanya melepaskan dia dari hutang-hutangnya, bahkan gak perlu membayar. Lalu senanglah hatinya, ya kan? Dia keluar, dia ketemu temannya, sesama temannya itu yang berhutang sama dia kira-kira 100 dinar. Kalau 100 dinar berarti kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5 juta. Jumlah hutangnya 5 juta, tapi dia marah sekali sama temannya. Walaupun temannya katakan bahwa aku janji aku akan lunasi hutangku, dia nggak mau. Bahkan dia masukin temannya ke dalam penjara. Akibatnya teman-temannya yang lain itu datang sama rajanya lalu sampaikan apa yang terjadi sama hamba yang pertama. Yang raja berbelas kasihan tidak membayar hutang, tapi waktu dia ketemu temannya, dia nuntut hutang temannya yang cuma 5 juta dibandingkan hutangnya dia yang sekitar 3 triliun rupiah. Wah, banyak ya anak-anak. Nah, anak-anak, seringkali dalam kehidupan kita sama seperti hamba yang tadi. Seringkali Tuhan, waktu kita punya dosa yang banyak, kita datang sama Tuhan dan minta pengampunan, Tuhan langsung mengampuni kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tapi ketika kita bertemu dengan teman kita yang bersalah sama kita, seringkali kita seperti hamba tersebut, gak mau mengampuni. Kamu bersalah, kamu berdosa, aku gak akan memaafkan kamu, iya kan? Kadang-kadang seperti itulah kita. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Petrus datang sama Yesus dan berkata, Tuhan, harus berapa kali kita mengampuni? Harus 7 kali kah? Bagi Petrus 7 kali itu adalah pengampunan yang wajar karena sudah sangat banyak. Kalau di Israel 7 kali itu angka sempurna, ya kan? Kalau di Indonesia, Miss Evi hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kalau 3 nggak lakukan pasti dimarah, ya kan? Kalau di Israel itu biasanya 7 kali. Jadi waktu Petrus datang sama Tuhan Yesus, Petrus merasa bahwa yang 7 kali itu sesuatu yang sangat wajar dia lakukan. Tapi heran sekali apa yang Tuhan Yesus katakan adalah 7 kali 70 kali. Yang mau kita pelajari dari sini ada 2 hal, yaitu yang pertama, mengampuni tanpa batas. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Di situ ditulis bagaimana Petrus datang sama Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus mau kita belajar mengampuni tanpa batas seperti Tuhan Yesus. Seandainya mau hitung-hitungan dosa, mungkin dosa kita itu sangat banyak. Bahkan sebenarnya kita nggak ada yang layak masuk surga. Kita nggak bisa jadi anaknya Allah Bapa kalau Bapa nggak utus Tuhan Yesus bagi kita untuk mengampuni dosa kita dan melayakkan setiap kita jadi anak dari Bapa di surga. Kemarin Miss Evi sampaikan firman Tuhan tentang seorang perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana Bapa mengampuni anaknya, dan Miss Evi katakan kalau kamu berdosa kamu kembali sama Bapa karena selalu ada pengampunan, iya kan? Nah, Tuhan Yesus itu murah kan pengampunan, makanya Tuhan ajarkan kepada muridnya bukan 7 kali tapi 7 kali 70 kali. Bukan dihitung berarti berarti aku harus mengampuni sebanyak ini, ya bukan. Tapi Tuhan mau sebuah pengampunan yang tanpa batas yang kita berikan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah mengampuni dengan segenap hati. Di ayatnya yang ke-35 katakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Anak-anak, yang Tuhan mau pada hal yang kedua adalah kita belajar mengampuni dengan segenap hati. Artinya jangan mengingat-ingat lagi. Seringkali kita ketika seseorang bersalah, kita selalu, iya aku maafkan, tapi besok diingat lagi, kamu pernah salah kan sama aku? Ya kan anak-anak, kalau temanmu lakukan kesalahan samamu, kamu selalu katakan bahwa oke, tapi besok kamu ceritakan sama temanmu yang lain, dia loh kemarin bikin aku kesal, aku gak mau memaafkan dia. Gitu. Seringkali kita seperti itu, tapi hari ini Tuhan mau bilang, kalau kamu yang berdosa aja diampuni, berarti kamu pun harus memberikan pengampunan dengan segenap hatimu kepada temanmu yang lain. Seandainya Tuhan mengingat-ingat dosa kita, wah, Miss Evi yakin banyak sekali dosa kita. Tapi
Tapi ketika Tuhan mengampuni kita di atas kayu salib, Tuhan melupakan semua apa yang kita lakukan. Dan yang Tuhan mau adalah anak-anak, Miss Evi, Mama Papa, guru-guru pun mengampuni seperti itu. Mengampuni dengan tanpa batas dan mengampuni tanpa mengingat-ingat lagi kesalahan. Jangan sampai kesalahan temanmu yang 1 tahun lalu kamu masih ingat. Atau karena kamu sudah kelas 6 kamu masih ingat kesalahan teman waktu dia lakukan di kelas 3. Jangan. Tapi ketika kita mengampuni, jangan lagi diingat-ingat. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman Tuhan hari ini. Demikian cerita firman Tuhan dari Miss Evi. Ayo semangat belajar memberi pengampunan seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang artinya mengampuni seperti Engkau Bapa yang mengampuni kami, dan biar kami pun mau mengampuni sesama kami seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami bersyukur dan biar firman hari ini tertanam di hati setiap kami. Kami akan memulai segala aktivitas kami, Roh Kudus yang pimpin kami. Baik anak-anak, baik semua orang tua yang mendampingi pun Tuhan memberkati. Guru-guru yang mempersiapkan pelajaran pun Tuhan memberkati. Kami bersyukur buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom.